Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang evaluasi yang ada di bab 1 yang sudah kalian kerjakan di Google Class dan dikerjakannya di link Google Form. Mari kita bahas satu persatu. Nilai pecahan yang diwakili oleh gambar di samping adalah, nah ini materi awal ya, materi awal. Ini ada 1 di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Nomor 2. Pecahan yang tepat untuk menggantikan A dan B berturut-turut adalah, karena ini penyebutnya 6, ya kan? Ini 2/6, 3/6, 4/6 secara berurutan. Berarti yang B-nya setelah 4 ada angka 5, 5/6 ya kan, sini berarti 5/6. Berarti sebelum angka 2 di sini ada angka 1, berarti 1/6. Berarti 1/6 dan 5/6. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah tandanya jawabannya seperti ini, lebih dari ya. Kemarin kalau kita cara mudahnya untuk mengisi ini lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan, kita sudah belajar. Nah, cara mudahnya, misal kita punya sebuah pecahan 1/3 dengan 1/4. Nah, cara mudahnya untuk mengisi atau untuk mencari pecahan yang lebih besar itu atau lebih kecil atau sama dengan itu dengan melihat selisihnya. 1 dan 3 ini, atau 3 dikurangi 1 kalau dari selisihnya gitu ya, itu ada 2 selisihnya. 1 dan 4 selisihnya 4 kurang 1 ada 3. Nah, di antara bilangan ini dan ini, mana selisihnya yang lebih kecil itu yang lebih besar berarti. Ya, kalau selisihnya yang lebih kecil itu berarti yang lebih besar angkanya. Kalau ini berarti angkanya lebih kecil. Ya, berarti ini kan lebih besar, berarti seperti ini jawabannya. Tadi kan ada angka 1/8 sama 1/9. 1 sama 8 selisihnya 8 dikurangi 1, 7. 9 dikurangi 1, 8 ya selisihnya. Yang lebih kecil ini berarti yang lebih besar ini, seperti itu. Nah, 5/11 nih, 5/11 sekarang. 5/11 ada 6/11 ya. Kenapa lebih besar 6/11? Karena yang lain selisihnya cuma lebih besar gitu selisihnya. 5/11 kan selisihnya 5/11 itu selisihnya 11 kurang 5, 6 selisihnya kan. Kalau 6/11 selisihnya 5. Karena selisihnya 5 ini kan lebih sedikit, berarti kan lebih besar daripada 5/11. Berarti 5/11 lebih kecil dari 6/11. Seperti itu. Pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3 berarti kita bisa kalikan yang senilai. Dikali 2, dikali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Kita cari 4/6 ada? Oh, ada nih kan yang A. Bentuk sederhana dari 15/30. Bentuk sederhana dari 15/30. Kita bagi 5, Ini dibagi 5, ini dibagi 5. Boleh dibagi berapa aja, yang penting bisa disederhanakan. Ini udah kelihatan dibagi 5 saja, berarti 3/6 ya. 3/6. Bisa. Kemudian ini dibagi 3, ini dibagi 3 juga, biar sampai lebih kecil. Ini 1, ini 2. Ini 1/2 jadi jawabannya.
Atau ini 15 dibagi 15, 30 dibagi 15 jadi 1/2. Perhatikan pecahan berikut. 0,75 1/4 dan 60%, kemudian ada 7/8. Pecahan yang terkecil ya. Urutkan. Kalau seperti ini kita bisa lakukan dengan menggantinya dengan desimal atau mengganti pecahan itu ke bentuk lain yang senilai, yang sama maksudnya, yang sejenis, supaya kita mudah untuk menyamakan, untuk melihat siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Kalau kita rubah bisa kita rubah ke menjadi ini ya, pecahan misalnya 0,75 ya kan. Di sini ada 1/4, 60%, ada 7/8, beda ya. 0,75 kita rubah menjadi pecahan menjadi 75/100, karena di belakang koma ada 2 angka jadinya 100. Kita bagi 5 menjadi 15/20. Masih kita bisa disederhanakan, kita bagi 5 lagi menjadi 3/4. Kemudian di sini ada 60%. Kalau ini kita jadiin pecahan biasa aja ya, 4 kali 1 4, tambah 1 5, jadi 5/4. 60%, 60/100, kita sederhanakan, dibagi 10, jadi 6/10. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2 ya, dibagi 2, 3 per ini dibagi 2, ini dibagi 2, 3/5. Oke, kita dapat 7/8 sudah. Nah, sekarang kita tinggal mencari siapa yang lebih besar. Nah, gitu kan. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti dia yang lebih besar, yang besar gitu. Istilahnya dia lebih dari 1. Sedangkan semua ini ada yang nggak lebih dari 1, gitu kan. Nah, lihat nih di sini. Kita lihat yang paling besar itu adalah yang terkecil itu adalah yang kalau dijadikan komanya paling kecil gitu kan. Kalau kita jadikan komanya paling kecil gitu. Kalau di pecahannya yang terkecil yaitu 3/5. Maaf, 3/5. Kemudian ada 3/4. Kemudian ada 5/4. Ada 7/8, maaf, 7/8. Ada 5/4. Nah, 3/5 ini mewakili 60%. 3/4 ini mewakili ini, 3/4 mewakili 0,75. 7/8 ini mewakili 7/8 tetap. 5/4 ini mewakili 1/4. Nah, jadi gini, 60, 0,75, 7/8, 1/4. Lanjut ya.
4/3 jika ditulis dalam bentuk desimal adalah 4/3 jika ditulis dalam bentuk desimal. Ini ya. 4/3. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 4 16. 16 tambah 3 19/4. 19/4 ini 19/4 kita jadikan pecahan desimal. Caranya membagi 19 dibagi 4. Di bawah 19 yang bisa membagi 4 berapa? 4 kali 4 16. 16 ya. 16 bagi 4 sama dengan 4. Kita kurangin 9 dikurang 6 3. Ini koma, karena ininya 3 bagi 4 nggak bisa. Kita jadikan 3-nya jadi tulisan 30. Tapi ininya menjadi koma. 30 bagi 4 tidak bisa. Di bawahnya 30 dibagi 4 ada 28 bagi 4. 28 bagi 4 berapa? 7. 7 kali 4 28. Masih ada 2 nggak bisa bagi 4, kita jadikan 20 bagi 4 5. 20 0. Nah, hasilnya 4,75 nih yang ini ya. Ini ya. Oke. Angka 5 pada kelompok 124.356 berarti persepuluhan ya, 356 ya. 175% menjadi pecahan. %175 menjadi pecahan. Berarti kan 175/100. Kita bagi. Ya, kita bagi 5. Ya, 175 dibagi 5 itu 175 dibagi 5 35. 100 dibagi 5 ini 5 ya. 5 20. Kita bagi 5 lagi, 7 ini 4. Nah, 7/4 ini kita rubah menjadi pecahan campuran karena di sininya suruh pecahan campuran ya. Enggak ada ada pilihannya pecahan campuran. 7/4. 7/4 itu 7 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Hanya dapat 1. Nah, selisih 7 sama 4 ini berapa? 7 dibagi 4 3. 7 kurangi 4 3. Ini tetap 4-nya tetap sini. 1/3 jawabannya ya. 5,8. Jika ditulis dalam bentuk pecahan campuran. 5,8. 5,8 kan seperti ini. 5,8. 5,8 itu ini nomor 11 ya. Nomor 11. 5,8 itu kan berarti 58/10. Kalau pecahannya. Kita sederhanakan dulu. Dibagi 2, ini juga dibagi 2. Ya. Kemudian kita bagi 2. 58 bagi 2 itu 29. 10 bagi 2 itu 5. Nah, kita hasilnya dapat 29/5. Baru kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 29 dibagi 5 berapa? Yang bisa dibagi 29 itu 25 ya. 25 dibagi 5 5. Nah, 29 sama 25 ini selisihnya berapa? Ada 4. Nah, 5-nya tetap jadi 5 4/9 ya. Sini. Di suatu daerah dasar, sekolah dasar nomor 12 terdapat 672 siswa perempuannya ada 7/8. Berapa banyak siswa laki-laki jika siswa perempuannya ada 7/8? Nah, kita ini menggunakan cara
kita menggunakan cara mengalihkan ya. 672 dikali 7/8. Nah, 672 dikali 7 dulu. Nih, dikali dulu ya, dikali. Itu 2 dikali 7, 14. 7 dikali 7, 49. Tambah 1, 50. Nolnya taruh di sini. 5-nya tetap di sini. 6 kali 7, 42. 42 tambah 5, 47 ya. Nah, gini ya. Kemudian 4704 ini kita bagi 8 ya, kita bagi 8 ya. 4704 kita bagi 8. Berapa 8 ini? Kita pakai yang kecil yang depan dulu aja, yang puluhan. 48 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 47. 8 kali 8 64, 8 kali 6 48. Nah, berarti 47 pas ya. 47 8 kali 8 60, 8 kali 6 48. Lebih kurang ternyata ya. Berarti 8 kali 5. 8 kali 5, 8 kali 8 dikali 6 kan hasilnya 48. Kalau 48 lebih dari 47, berarti di bawah 8 kali 5. 8 kali 5 1 2 3 4 40, berarti 40 ya. Nya 5 dikurangin 4, kosongnya tetap turun. 7 kurangin 0, 7. Nah, 704. 704 di bawah angka 8, di bawah angka 70. 8 kali 7, 8 kali 8 64, 8 kali 8 64. 64 ya, bagi 8 ya, dikurangi 4. 0 kurangi 4 nggak bisa minjem dari 7, berarti jadi 10. Ini hilang. 64 bagi 8 64, 0. Hasilnya 588. Nah, kan tadi siswa perempuannya itu berarti ada 588. Jumlah siswanya ada 672. Dikurangin 588. Jadi jumlah siswanya 672 dikurangi 588. Dikurangi 2 kurang 8 nggak bisa, berarti minjem ke sini. Ini jadi 6, ini 12 kurangi 8 4. 6 kurang 8 nggak bisa, minjem dari sini. Ini jadi 5, 16 dikurangi 8 berarti 8 ya. Nah, berarti jawabannya 84. Berat sekarung beras 12 1/4 kilogram dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, berarti 12 ya, karena 12, berapa ini 1/4 nih, 12 koma ya, nggak lebih dari 12. Ini 12 1/4 itu 12,25. Andre mempunyai 235 perangko, mempunyai 312 perangko. Kita jumlahkan aja. Nah, gitu mah. 235 ditambah 312, 745, 547. 547 itu kalau ke puluhan itu 7-nya ke puluhan berarti 50 ya. Berarti 550. Nih. Ini tinggal dikalikan 115 kali 575. Nanti hasilnya ke ratusan terdekat gitu ya. Oke.